Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ini adalah miniseries Netflix yang rilis tahun 2022. Karena filmnya cukup panjang, jadi kita akan membaginya menjadi dua bagian. Film ini bercerita tentang seorang wanita frustrasi yang sering menghabiskan waktu dengan menatap jendela rumahnya, sampai dia melihat sesuatu yang mengerikan pada tetangga barunya. Anna adalah seorang wanita kesepian yang tinggal sendirian di rumahnya. Dia sudah bercerai, dan anaknya telah meninggal. Dia memiliki masalah mental yang cukup serius akibat kehilangan anaknya. Terlihat sampai kini dia terkadang berhalusinasi kalau anaknya masih hidup. Anna sebenarnya seorang pelukis yang cukup hebat. Tapi saat ini keseharian dia lebih banyak dihabiskan dengan duduk di rumahnya dan menatap jendela sambil minum wine. Hingga pada siang itu ada pemandangan yang sedikit berbeda. Di depan rumahnya kedatangan penghuni baru. Dia seorang pria yang cukup tampan dengan satu anak kecil. Keesokan pagi terdengar bel berbunyi. Anna segera membuka pintu. Terlihat tetangga barunya datang membawa bunga. Anna tampak cukup senang. Tapi ternyata bunga ini bukan dari si tetangga barunya. Dia hanya melihat bunga itu di halaman rumah Anna yang sudah cukup lama terkena sinar matahari. Jadi lebih baik dimasukkan ke dalam. Anna jadi salah tingkah karena menganggap itu pemberiannya. Tapi dari sini mereka jadi saling kenalan. Pria ini bernama Neil. Jadi bunga tadi adalah kiriman temannya bernama Sloan yang menyuruh Anna kembali untuk melukis. Tapi dia tidak pernah mengambilnya. Pada siang hari saat Anna kembali dari kuburan anaknya, dia melihat anak tetangga barunya sedang di depan rumah menawarkan untuk membeli coklat dan uangnya untuk disumbangkan ke sekolah. Anna pun langsung membelinya dan membayarnya dengan cek. Dari sini diketahui kalau anak ini bernama Emma. Dia juga bercerita kalau ibunya telah meninggal. Jadi dia hanya tinggal bersama ayahnya. Anna lalu menawarkan makanan casserole ayam kepada Emma untuk diantar ke rumahnya nanti malam. Tentu saja Emma sangat senang. Karena semenjak ibunya meninggal, dia tidak pernah makan casserole lagi. Ketika malam tiba, Anna pun hendak membawa casserole-nya ke rumah Neil. Tapi tiba-tiba turun hujan. Seketika itu juga Anna tampak sangat panik sampai terjatuh. Sesaat kemudian terlihat Neil berlari dan segera membopong Anna masuk ke dalam rumahnya. Saat di rumah Anna menjelaskan kalau dia sebenarnya memiliki omrofobia atau takut akan hujan. Dari kejadian ini, Anna dan Neil juga jadi mengobrol cukup banyak. Saat Neil kembali ke rumahnya, Anna kembali duduk di tempat biasa. Tapi bedanya dia bisa melihat rumah Neil sekarang. Terlihat dia sedang olahraga. Tapi saat Anna melihat ke sana terus, tiba-tiba Neil juga melihatnya. Anna yang kaget langsung segera berpaling. Tapi tiba-tiba terdengar bel rumah dia berbunyi. Dan Neil sudah di depan rumahnya. Saat itu juga Neil langsung menciumnya. Anna pun membalas ciumannya dengan penuh hasrat. Sampai tiba-tiba dia tersadar kalau itu semua hanya halusinasinya saja. Keesokan harinya Anna kembali membawa casserole ke rumah Neil. Dia pun disambut baik oleh mereka. Anna diajak ikut makan malam bersama. Saat di meja makan, terlihat Anna begitu senang karena sudah lama dia tidak melakukan ini. Anna juga sepertinya makin tertarik kepada Neil. Terlihat saat Anna ingin pulang, dia sedikit grogi sampai memecahkan mangkuk miliknya sendiri. Saat pagi hari terlihat Anna begitu bahagia dan jalan menuju rumah Neil. Dia berencana memberikan spidol lukisan kepada Emma. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang wanita berpakaian pramugari yang juga sedang ke rumah Neil. Si wanita ini berkata kalau dia bernama Lisa dan dia adalah pacar Neil. Betapa kagetnya Anna. Dia benar-benar tidak menduga kalau Neil ternyata sudah punya pacar. Dia pun jadi salah tingkah dan kembali ke rumahnya. Dia pun ingin segera minum wine, tapi persediaan stoknya habis. Dia segera ke supermarket untuk membelinya. Saat kembali ke rumahnya,
Anna melihat Lisa sedang membuang spidol pemberiannya ke tong sampah. Anna yang kesal segera turun dan menanyakan kenapa Lisa membuangnya. Tapi dengan entengnya Lisa mengatakan kalau dia tidak suka dengan baunya karena dia alergi. Anna yang tidak bisa berkata apa-apa hanya menggerutu dan segera kembali ke rumahnya. Dia segera membuka botol wine dan mulai minum. Saat itu psikiater Anna menelponnya untuk menanyakan kabar. Tapi Anna sambil emosi mengatakan kalau dia sering mendengar suara dari atas lotengnya. Dan dia juga masih berhalusinasi melihat anaknya. Lalu psikiater ini menganjurkan Anna untuk meminum obatnya secara rutin dan tidak diminum dengan alkohol. Dia juga meminta Anna untuk mulai bercerita tentang kejadian yang menimpa anaknya secara detail agar dia bisa menghapus traumanya. Anna lalu berusaha mengingat dan mulai bercerita. Jadi hari itu adalah hari membawa anak ke tempat kerja, dan Elizabeth putri Anna ikut bersama ayahnya. Sedangkan Anna hanya mengantarnya sampai ke mobil dalam keadaan hujan. Suami Anna bekerja sebagai psikiater forensik FBI. Jadi Elizabeth pergi bersama ayahnya ke ruang interogasi. Dan saat itu yang sedang diinterogasi adalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh dan memakan korbannya sebanyak 30 orang. Tapi tepat sebelum pemeriksaan dimulai, suaminya dipanggil oleh kepala penjara karena hal yang mendesak. Si kepala penjara menutup kembali pintunya dan tanpa sengaja terkunci hingga meninggalkan Elizabeth berdua dengan si pembunuh berantai. Anna pun tidak sanggup menceritakan lagi dan langsung mematikan handphonenya. Dia kembali menatap ke depan jendelanya. Terlihat Lisa sedang berbicara di telepon. Anna merasa ada yang janggal dengannya. Dia mulai mencari tahu Lisa melalui Instagram Neil, yang kebetulan tidak dikunci akunnya. Di hampir semua foto Lisa terdapat satu akun yang selalu like dan mengirimkan komentar. Akun pria ini bernama Sexy Rexy. Tapi saat di-follow akun ini dikunci. Sampai malam hari, Anna masih belum diterima pertemanannya oleh Sexy Rexy ini. Dia yang masih penasaran, lalu membuat akun baru menggunakan foto-foto seksi, dan berharap Sexy Rexy ini bisa terpancing dan mau menerima pertemanannya. Benar saja, hanya dalam selang beberapa menit, Anna langsung diterima. Kini Anna bisa melihat siapa pria ini. Setelah scroll foto-fotonya, Anna begitu kaget, karena terlihat foto pria ini begitu mesra dengan Lisa. Dan foto itu diupdate 5 hari lalu. Anna tahu kalau ada yang disembunyikan oleh Lisa. Dia pun melanjutkan kegiatannya dengan duduk sambil minum wine, mengamati Lisa dari jendelanya. Tapi tiba-tiba Anna dikagetkan dengan Lisa yang berlumuran darah, sambil memegang lehernya. Anna yang panik segera menelpon 911. Saking paniknya dia sempat salah memberikan alamat, dengan menyebutkan alamat rumahnya sendiri yang kemudian diralatnya. Sambil menunggu polisi datang, Anna memaksakan diri berlari menuju ke sana, walau keadaan hujan lebat. Tapi sayang, dia tidak sanggup melawan fobia hujannya. Akibatnya dia jatuh pingsan di tengah jalan. Tak lama kemudian terlihat seseorang membawanya ke rumah. Beberapa saat kemudian Anna terbangun di sofanya, dan terlihat polisi sedang berada di rumah Neil, yang kemudian langsung menuju ke rumahnya. Seorang detektif wanita bernama Len datang menghampirinya. Anna yang masih panik terus menanyakan bagaimana kondisi Lisa. Tapi detektif Len mengatakan kalau tetangganya tadi bingung saat dilaporkan ada pembunuhan. Karena saat ini Lisa yang bekerja sebagai pramugari sedang berada di pesawat dan dia baik-baik saja. Detektif Len yang melihat begitu banyak botol wine makin merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Anna. Karena kemungkinan besar dia sedang mabuk dan melihat sial merah yang biasa dipakai pramugari dianggap darah. Tapi Anna terus meyakinkan kalau dia benar melihat lehernya digorok dan berdarah. Detektif Len hanya mengatakan kalau membuat laporan palsu itu ilegal dan bisa dihukum. Tapi kali ini dia akan melepaskannya dan berharap besok pagi Anna bisa minta maaf dengan tetangganya. Ketika bangun pagi, Anna kembali teringat wajah Lisa saat penuh dengan darah. Dia pun yakin kalau dia tidak berhalusinasi. Dia segera ke rumah Neil dan disambut dengan emosi. Neil heran, kenapa Anna bisa membuat laporan palsu seperti itu. Neil meyakinkan Anna kalau Lisa tadi malam terbang ke Seattle dan dia baru saja berkirim pesan dengannya sekarang.
Anna yang penasaran minta untuk ditunjukkan handphonenya. Nel pun memberikannya. Dan semua terlihat seperti yang Nel katakan. Dia baru saja mengirim chat kepadanya. Tapi Anna masih penasaran. Dia ingin masuk ke rumahnya untuk melihat. Tentu saja Nel kali ini tidak mengizinkannya. Dia merasa Anna sudah keterlaluan, dengan membuat kegaduhan hingga anaknya panik semalam. Mendengar pernyataan Nel, Anna pun jadi tidak enak dan kembali ke rumahnya. Tapi sebenarnya dia masih penasaran. Makanya dia membuat rencana lain, yaitu masuk secara diam-diam ke rumahnya. Tapi karena di depan rumahnya ada seorang pekerja bernama Biul, Anna pun pura-pura memecahkan lampu belakang rumahnya dan meminta Biul untuk tolong membelikannya ke toko. Lalu Anna pun menyelinap masuk ke sana. Ketika di dalam dia langsung memeriksa karpetnya, dan semua tampak begitu bersih. Tidak ada bekas noda darah sama sekali. Tapi Anna menemukan anting milik Lisa terselip di antara karpet itu. Jadi dia masih yakin kalau Lisa pasti telah dibunuh. Tapi tiba-tiba Emma memanggilnya. Ternyata Nel sudah pulang. Dia pun langsung marah dan mengusir Anna. Nel menyuruh Anna untuk menjauhi anaknya dan rumahnya mulai sekarang. Anna yang masih yakin dengan semua ini, mencoba menemui temannya Sloan. Dia menceritakan semua yang dilihat. Tapi Sloan juga tidak percaya dengan cerita Anna. Dia malah meyakinkan Anna kalau itu kemungkinan besar hanya halusinasinya saja. Sama seperti sebelumnya dia melihat anaknya seolah-olah masih hidup. Mendengar perkataan Sloan, Anna jadi merasa apa yang dikatakan temannya ini ada benarnya. Dia pun jadi merasa sangat bodoh. Anna akhirnya memutuskan ikut dalam konseling bersama dan menceritakan semua keluh kesahnya. Tapi saat dia selesai, terlihat brosur traveling yang tertempel di sana. Anna pun jadi kembali teringat Lisa yang bekerja di Olympia Airlines. Karena masih penasaran, Anna segera ke kantornya untuk melihat jadwal penerbangan airlines tersebut. Tapi baru saja sampai, sudah terpampang di banner iklan kalau Olympia Airlines baru akan terbang ke pesisir barat tahun depan. Dan Seattle termasuk pesisir barat. Anna pun memastikan ke resepsionis. Dan ternyata memang Olympia Airlines belum terbang ke Seattle saat ini. Dia segera menemui detektif Len dan menceritakan semuanya. Mulai dari penemuan antingnya dan penerbangan Lisa ke Seattle yang tidak pernah ada. Tapi detektif Len menganggap itu hanya hal biasa, kalau pacar sedang berbohong. Dan untuk masalah anting, itu juga bukan bukti apa-apa. Karena tidak ada mayat yang ditemukan. Detektif Len tahu kalau Anna memiliki trauma akibat pembunuhan anaknya. Makanya dia menasihati Anna agar bisa berpikir lebih positif mulai sekarang. Anna pun segera keluar dari kantor polisi. Tapi saat di parkiran, dia melihat bagian belakang mobilnya tertulis, "Berhenti atau kau berikutnya." Melihat hal ini, Anna jadi tahu kalau pasti benar terjadi sesuatu. Dan dia harus menyelidikinya sendiri, tanpa bantuan polisi. Anna lalu menghubungi bagian informasi FBI. Dia meminta data tentang Lisa dan selingkuhannya yang bernama Rex. Dia menggunakan ID suaminya untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Kini Anna hanya tinggal menunggu bagian informasi itu menelponnya kembali. Sesaat kemudian terdengar ketukan pintu. Ternyata Emma menawarkan kuenya lagi. Anna pun kembali membelinya dan memberikannya cek. Anna menanyakan Emma, apakah pada malam itu mendengar suara gaduh atau perkelahian? Emma mengatakan malam itu ayahnya dan Lisa memang bertengkar. Tapi dia tidak mendengar terlalu banyak, karena dia disuruh naik ke kamar dan menonton TV oleh ayahnya. Emma juga mengatakan kalau ayahnya orang yang pemarah. Dulu ibunya juga sering dimarahi. Mendengar penjelasan dari Emma, Anna mulai mencari informasi tentang kematian istri Neil. Dari pencarian Google, diketahui kalau istri Neil yang bernama Meredith meninggal akibat tenggelam di danau. Dan Neil sempat dijadikan tersangka, walau akhirnya dia dibebaskan, karena kematian itu dianggap kecelakaan. Anna lalu mencari informasi tentang Meredith, dan diketahui kalau Meredith memiliki seorang adik bernama Hilary Lathan. Berdasarkan nama itu, Anna mencari Instagram miliknya. Setelah melihat-lihat feed Instagramnya, dia mendapat satu foto yang menunjukkan Hilary sedang memegang majalah yang terlihat alamat rumahnya.
Anna pun segera menuju alamat tersebut. Ketika sampai di sana, Anna berpura-pura sebagai teman Meredith saat di kelas tembikar. Anna dipersilakan masuk, dan mereka berdua mulai ngobrol. Anna coba memancing dengan mengatakan kalau dulu Meredith sering bercerita Neil orang yang mudah marah. Tapi menurut Hillary, dia tidak pernah melihat Neil seperti itu. Hanya saja dia memang tidak percaya dengan Neil. Menurutnya dia pasti telah berselingkuh. Hillary juga menceritakan kalau ada tragedi lain yang terjadi, di mana guru Emma di sekolah Saint Philip meninggal beberapa minggu setelah kematian Meredith. Dia lalu melanjutkan penyelidikannya ke sekolah Saint Philip. Dari sini didapatkan informasi kalau memang ada guru bernama Miss Patrick yang meninggal saat karya wisata ke mercusuar. Dia terjatuh tanpa sebab yang jelas. Anna pun langsung pergi dan menuju mercusuar tersebut. Ketika tiba di sana, Anna melihat ada seorang fotografer yang sedang memotret rombongan sekolah. Anna pun meminta salinan foto sebelumnya. Dia ingin memastikan, apakah saat karya wisata itu Neil ikut bersama Emma. Setelah mencetak beberapa foto, akhirnya ditemukan foto karya wisata Emma. Dan benar saja Neil berada di sana. Anna mulai berpikir rentetan kronologi yang terjadi. Dia membayangkan saat itu Neil sedang berselingkuh dengan Miss Patrick. Dan Miss Patrick mengetahui kalau Neil telah membunuh istrinya agar bisa bersama dia. Miss Patrick yang tidak terima, ingin melaporkannya ke polisi. Jadi akhirnya Neil juga menghabisinya. Makanya dia pindah rumah setelah kejadian itu. Tapi kemanapun dia pergi, selalu ada wanita yang terbunuh. Begitu menurut Anna. Saat pulang ke rumah, dia melihat kejadian yang mencurigakan. Terlihat Neil sedang membawa tas yang sangat besar dan memasukkannya ke bagasi mobil. Anna yakin kalau itu pasti mayat Lisa. Dia pun segera mengikuti mobil Neil.